1. Keanggotaan bursa berjangka. 2. Sertifikat pelatihan dalam bidang perdagangan berjangka yang dikelola oleh bursa berjangka atau pihak lain yang diakui oleh Bapepti. Dan 3. Data pribadi dan atau perusahaan yang bersangkutan. Ayat 2. Cukup jelas. Pasal 35B. Cukup jelas. Angka 22. Pasal 44A. Cukup jelas. Pasal 44B. Cukup jelas. Angka 23. Pasal 49. Cukup jelas. Angka 24. Pasal 50. Ayat 1. Cukup jelas. Ayat 1A. Ayat 1A. Cukup jelas. Ayat 2. Dalam rangka pelindungan nasabah, pialang berjangka wajib terlebih dahulu menyampaikan dokumen keterangan perusahaan kepada nasabahnya, yang antara lain memuat keterangan mengenai organisasi dan kepengurusan perusahaan tersebut. Pialang berjangka juga wajib menjelaskan segala risiko yang mungkin dihadapi nasabahnya, sebagaimana tercantum dalam dokumen pemberitahuan adanya risiko. Apabila nasabahnya memahami dan dapat menerima risiko tersebut, nasabah tersebut harus menandatangani dan memberi tanggal pada dokumen tersebut, yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah memahami risiko yang akan dihadapi dan menyetujuinya. Ayat 3. Huruf A. Cukup jelas. Huruf B. Cukup jelas. Huruf C. Yang dimaksud dengan pejabat atau pegawai adalah pejabat struktural dan fungsional, seluruh karyawan Bapepti, anggota direksi, anggota dewan komisaris, seluruh staf dan karyawan bursa berjangka dan lembaga clearing berjangka. Yang dimaksud dengan lembaga yang melayani kepentingan umum adalah lembaga yang tidak bersifat komersial seperti sekolah, rumah sakit, dan yayasan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan umum serta menghindari penyalahgunaan jabatan dan benturan kepentingan. Ayat 4. Pialang berjangka dalam memberikan rekomendasi kepada seorang nasabah untuk melakukan transaksi tertentu harus berdasarkan pertimbangan yang objektif. Apabila dalam memberikan rekomendasi tersebut ada kaitannya dengan kepentingan pribadi atau kelompoknya, pialang berjangka wajib terlebih dahulu memberitahukannya kepada nasabah secara jelas. Ayat 5. Ayat 5. Cukup jelas. Ayat 6. Cukup jelas. Angka 25. Pasal 51. Ayat 1. Cukup jelas. Ayat 2. Cukup jelas. Ayat 3. Cukup jelas. Ayat 4. Cukup jelas. Ayat 5. Yang dimaksud dengan biaya lain, antara lain, adalah biaya untuk transaksi, clearing, dan keterlambatan dalam memenuhi kewajibannya. Ayat 6. Cukup jelas. Angka 26. Pasal 52. Ayat 1. Pelaksanaan amanat transaksi kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan atau kontrak derivatif lainnya dari nasabah harus didasarkan atas perintah tertulis dari nasabah yang bersangkutan atau kuasanya. Perintah tersebut berisikan sekurang-kurangnya jenis dan jumlah kontrak yang akan dibeli atau dijual oleh nasabah yang bersangkutan. Pialang berjangka atau pegawainya dilarang bertindak sebagai kuasa dari nasabah yang bersangkutan. Dengan kata lain, nasabah dilarang memberikan kewenangan kepada pialang berjangka untuk melakukan transaksi bagi nasabah tanpa perintah tertulis. Ayat 2. Cukup jelas. Ayat 3. Cukup jelas. Ayat 4. Cukup jelas. Ayat 5. Ayat 5. Yang dimaksud dengan hal tertentu adalah suatu keadaan pasar berjangka yang tidak ramai sehingga menyebabkan pasar tidak likuid. Ayat 6. Cukup jelas. Angka 27. Pasal 53. Ayat 1. Cukup jelas. Ayat 2. Dalam rangka perlindungan klien, penasihat berjangka wajib terlebih dahulu menyampaikan dokumen keterangan perusahaan kepada kliennya, yang antara lain memuat keterangan mengenai organisasi dan kepengurusan perusahaan tersebut. Penasihat berjangka juga wajib menjelaskan segala risiko yang mungkin dihadapi kliennya, sebagaimana tercantum dalam dokumen pemberitahuan adanya risiko. Apabila kliennya mengerti dan dapat menerima risiko tersebut, klien harus menandatangani dan memberi tanggal pada dokumen tersebut, yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah mengerti risiko yang akan dihadapi dan menyetujuinya. Ayat 3. Cukup jelas. Ayat 4. Cukup jelas. Angka 28. Pasal 57. Ayat 1. Huruf A. Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini akan menyebabkan situasi pasar dengan jumlah pasokan komoditi secara fisik menjadi langka dan harga komoditi tersebut melonjak sehingga harga yang terjadi di bursa berjangka juga akan meningkat di atas harga normal. Manipulasi harga di bursa berjangka tersebut mengakibatkan pihak yang memiliki posisi jual yang masih terbuka terpaksa menutup kontraknya dengan harga yang tinggi pada saat jatuh tempo. Huruf B. Huruf B. Yang dimaksud dengan seolah-olah terjadi perdagangan yang aktif atau yang mengakibatkan terciptanya informasi yang menyesatkan, adalah transaksi fiktif yang dapat memengaruhi perkembangan situasi di bursa berjangka sehingga perkembangan harga kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan atau kontrak derivatif lainnya tidak mencerminkan kekuatan permintaan dan penawaran pasar pada saat itu. Pihak yang terlibat dalam transaksi fiktif ini pada dasarnya tidak mempunyai posisi di bursa berjangka, tetapi bermaksud mengambil keuntungan dari perkembangan harga yang diharapkan. Meskipun terlihat besar, volume transaksi tidak menambah jumlah keseluruhan posisi terbuka dari kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan atau kontrak derivatif lainnya karena transaksi tersebut umumnya saling menghapuskan posisi yang ada. Dampak negatif yang dapat timbul dari keadaan semu atau informasi yang menyesatkan ini dapat memengaruhi pihak lain untuk membeli, menjual, menahan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan atau kontrak derivatif lainnya, dan atau menggunakannya sebagai patokan harga. Huruf C. Informasi merupakan hal yang sangat penting bagi calon nasabah dalam memutuskan keikutsertaannya dalam perdagangan berjangka.
Sehubungan dengan itu, ketentuan ini melarang adanya tindakan membuat dan atau menyebarluaskan informasi yang tidak benar yang dapat menciptakan gambaran yang menyesatkan, misleading statement information, tentang keadaan pasokan dan permintaan komoditi yang kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan atau kontrak derivatif lainnya diperdagangkan di bursa berjangka. Tindakan ini dilakukan untuk memengaruhi harga di bursa berjangka agar bergerak ke arah yang diinginkan pihak yang menyebarluaskan pernyataan atau informasi palsu. Sebagai contoh, penyebarluasan pernyataan atau informasi tentang terjadinya bencana alam di negara penghasil utama komoditi yang kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan atau kontrak derivatif lainnya diperdagangkan di bursa berjangka, yang sesungguhnya informasi tersebut tidak benar. Ayat 2. Ayat 2. Huruf A. Transaksi yang diatur terlebih dahulu secara tidak wajar persekongkolan merupakan hal yang terlarang. Transaksi seperti ini dikenal dengan prearranged atau accommodation trade. Huruf B. Semua amanat kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan atau kontrak derivatif lainnya dari nasabah harus disalurkan untuk ditransaksikan di bursa berjangka. Transaksi yang diselesaikan sendiri dibandari oleh pialang berjangka di luar bursa berjangka, bucketing, dilarang. Huruf C. Angka 1. Semua amanat yang diterima oleh anggota bursa berjangka yang berstatus sebagai pialang berjangka wajib ditransaksikan di bursa berjangka. Anggota bursa berjangka tersebut dilarang mengambil posisi secara langsung sebagai lawan transaksi dari amanat nasabahnya tanpa menempuh prosedur sebagaimana ditetapkan. Angka 2. Cukup jelas. Huruf D. Keikutsertaan seorang nasabah dalam transaksi kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan atau kontrak derivatif lainnya hendaknya dilakukan atas kesadaran dan pengertian yang penuh dari nasabah yang bersangkutan. Hal penting lain adalah tidak adanya unsur bujukan atau pemaksaan, high pressure sales tactics, kepada nasabah dalam penyaluran amanat kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan atau kontrak derivatif lainnya. Angka 29. Pasal 58. Cukup jelas. Angka 30. Pasal 63. Ayat 1. Cukup jelas. Ayat 2. Ayat 2. Apabila diperlukan laporan sewaktu-waktu untuk kelengkapan data dan informasi mengenai kegiatan para pihak dalam transaksi kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan atau kontrak derivatif lainnya dan atau ditemukan indikasi atau laporan penyimpangan terhadap ketentuan undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya, Bapepti dapat mewajibkan pemegang izin, persetujuan, dan sertifikat pendaftaran untuk menyampaikan laporan. Angka 31. Pasal 68. Ayat 1. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di Bapepti yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik adalah pegawai negeri sipil di lingkungan kementerian yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang perdagangan. Ayat 2. Cukup jelas. Ayat 3. Penyidikan perlu dilaksanakan dengan cepat agar masalah yang timbul segera dapat diatasi untuk menghilangkan keraguan-raguan peserta bursa berjangka. Untuk keperluan tersebut, Bapepti diberikan hak mengajukan permohonan izin secara langsung kepada lembaga yang berwenang dalam rangka mendapatkan keterangan tentang keadaan keuangan tersangka yang disimpan di bank. Ayat 4. Sejak dimulai penyidikan dan selama penyidikan berlangsung, penyidik pejabat pegawai negeri sipil perlu berkonsultasi dengan penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia. Ayat 5. Ayat 5. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, penyidik pejabat pegawai negeri sipil menyerahkan hasil penyidikannya kepada penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia, yang selanjutnya wajib segera menyampaikannya kepada penuntut umum. Dalam hal ini, kata melalui pada ayat ini tidak berarti bahwa penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia dapat atau perlu melakukan penyidikan ulang karena sejak awal sampai dengan berlangsungnya penyidikan, penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia telah memberikan bimbingan teknis penyidikan, termasuk pemberkasan hasil penyidikan. Ayat 6. Cukup jelas. Angka 32. Pasal 71. Cukup jelas. Angka 33. Pasal 73. Cukup jelas. Angka 34. Pasal 73A. Cukup jelas. Pasal 73B. Cukup jelas. Pasal 73C. Cukup jelas. Pasal 73D. Cukup jelas. Pasal 73E. Cukup jelas. Pasal 73F. Cukup jelas. Pasal 73G. Cukup jelas. Angka 35. Pasal 76. Dihapus. Angka 36. Angka 36. Pasal 77. Konsultasi atau koordinasi dilakukan sepanjang masalah atau kegiatan tersebut berkaitan dengan bidang tugas dan fungsi Bank Indonesia dan atau badan yang mengawasi pasar modal dan lembaga keuangan, dan lembaga yang menangani pelaporan dan analisis transaksi keuangan. Untuk itu, Bapepti berkewajiban mengambil inisiatif untuk mengadakan konsultasi dan atau koordinasi dengan Bank Indonesia dan atau badan yang mengawasi pasar modal dan lembaga keuangan, dan lembaga yang menangani pelaporan dan analisis transaksi keuangan. Angka 37. Pasal 80A. Cukup jelas. Pasal 2. Cukup jelas. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232. Penjelasan.
Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011. Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi. Umum. Salah satu tugas utama pemerintah adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan dan pemberdayaan ekonomi nasional. Kesejahteraan masyarakat akan meningkat apabila tingkat pendapatan mereka meningkat. Hal itu secara tegas dan inheren dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 UUD 1945 dan pasal 33 UUD 1945 bahwa bumi dan air dan segala isinya harus diupayakan sedemikian rupa untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Salah satu upaya untuk mewujudkan cita-cita tersebut adalah dengan meningkatkan kegiatan di sektor perdagangan. Perdagangan internasional yang dalam hal ini kegiatan ekspor ditujukan untuk mendapatkan devisa yang akan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk menunjang pembangunan suatu negara. Peningkatan di bidang perdagangan sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat merupakan tolok ukur utama untuk kemajuan suatu negara. Dewasa ini perdagangan tidak hanya dilakukan dengan cara perdagangan biasa, seperti ekspor, impor, dan perdagangan dalam negeri, tetapi jauh lebih luas daripada itu, yaitu dengan perdagangan berjangka komoditi. Dalam era globalisasi dan liberalisasi yang saat ini berlangsung sangat cepat telah mengakibatkan terjadinya persaingan yang makin tajam di dunia diiringi dengan terjadinya risiko yang sering sangat merugikan pihak pelaku usaha. Risiko yang terjadi yang sering dialami oleh para pelaku usaha adalah risiko pada mata rantai pemasaran, seperti harga, produksi, distribusi, dan pengolahan. Dari semua risiko tersebut, yang paling sulit diperkirakan adalah risiko akibat terjadinya fluktuasi harga, khususnya harga di bidang komoditi. Indonesia. Indonesia sangat beruntung sebagai salah satu negara penghasil komoditi dunia yang memiliki manfaat ekonomi yang tinggi karena sebagian besar hasilnya dijual ke pasar internasional ekspor. Sebagai ilustrasi, komoditi utama dunia yang dihasilkan oleh Indonesia seperti kopi, karet, minyak kelapa sawit, olein, timah, batu bara, emas, rumput laut, hasil hutan, dan aluminium. Sebagai negara penghasil komoditi, risiko yang mungkin terjadi sebagaimana dijelaskan di atas perlu diatasi dengan instrumen yang disebut sebagai perdagangan berjangka. Fungsi ekonomi perdagangan berjangka adalah sebagai sarana lindung nilai hedging, serta sarana penciptaan harga price discovery, sebagai harga rujukan reference of price yang transparan yang menjadi acuan harga dunia. Dengan perdagangan berjangka tersebut, risiko yang merugikan para pelaku usaha khususnya petani kecil dapat terlindungi. Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi antara lain mengatur pengertian komoditi, perdagangan berjangka komoditi, dan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan atau kontrak derivatif lainnya, praktik perdagangan berjangka di luar bursa, sanksi pidana terhadap praktik kegiatan promosi, rekrutmen, pelatihan, seminar oleh pihak-pihak yang tidak memiliki izin dari Bapepti, ilegal, demutualisasi bursa berjangka, asosiasi industri perdagangan berjangka, dan transaksi perdagangan berjangka melalui elektronik. Dengan dibentuknya undang-undang ini, dapat mengakomodasi kebutuhan terhadap praktik di bidang perdagangan berjangka komoditi secara global. 2. Pasal demi pasal. Pasal I. Angka 1. Pasal 1. Cukup jelas. Angka 2. Pasal 2. Ayat 1. Yang dimaksud dengan kebijakan umum adalah kebijakan di bidang perdagangan berjangka yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kebijakan perdagangan luar negeri, seperti ekspor dan impor dan kebijakan perdagangan dalam negeri seperti distribusi, stabilisasi harga, dan pelindungan konsumen. Ayat 2. Ayat 2. Cukup jelas. Angka 3. Pasal 3. Komoditi yang diperdagangkan, dalam hal ini biasanya berciri harganya fluktuatif, memiliki standar mutu tertentu, dan tersedia dalam jumlah cukup besar serta diperdagangkan secara bebas di pasar. Penetapan komoditi subjek kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan atau kontrak derivatif lainnya merupakan kewenangan Bapepti. Hal itu dimaksudkan untuk memudahkan penetapan kontrak sehingga dapat dengan cepat merespons perkembangan perdagangan berjangka yang bersifat global. Angka 4. Pasal 4. Ayat 1. Yang dimaksud dengan pengaturan adalah pengaturan teknis yang dilakukan oleh Bapepti dalam membuat peraturan pelaksanaan teknis sebagai penjabaran lebih lanjut dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan menteri. Selain itu, Bapepti memberikan petunjuk sesuai dengan perkembangan kegiatan sehari-hari di pasar agar kegiatan jual beli komoditi berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan atau kontrak derivatif lainnya di bursa berjangka ataupun kontrak derivatif lainnya dalam sistem perdagangan alternatif dapat terlaksana secara teratur, wajar, efisien, efektif, dan transparan. Di samping itu, para pelakunya perlu dibina melalui berbagai pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian yang cukup, baik yang dilaksanakan sendiri maupun bekerja sama dengan berbagai institusi lain. Semua pelaku di pasar diharapkan telah lulus tes pengetahuan tentang komoditi dan perdagangan berjangka. Untuk menjamin bahwa semua kegiatan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diperlukan pengawasan yang dilakukan setiap hari terhadap kegiatan di bursa berjangka ataupun dalam sistem perdagangan alternatif. Pengawasan sehari-hari dapat dilakukan secara langsung di lapangan dan atau melalui berbagai laporan yang wajib disampaikan kepada Bapepti. Kegiatan pengawasan itu dapat pula dilakukan secara preventif, seperti pembuatan tata tertib, pedoman pelaksanaan, arahan, dan bimbingan serta secara represif seperti pemeriksaan, penyidikan, dan pengenaan sanksi. Ayat 2. Cukup jelas. Ayat 3. Cukup jelas. Angka 5. Pasal 5. Huruf A.
Untuk mewujudkan kegiatan perdagangan berjangka yang teratur, wajar, efisien, efektif, dan transparan, semua pelaku harus memiliki pengetahuan tentang komoditi, berbagai peraturan dan tata cara perdagangan yang berlaku di bursa berjangka dan atau sistem perdagangan alternatif, memiliki modal yang cukup, bebas untuk masuk dan keluar pasar, dan tidak melakukan kegiatan persekongkolan. Dengan demikian, mekanisme pasar dapat berjalan berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran, dengan kata lain dapat terlaksana secara wajar. Huruf B. Yang dimaksud dengan melindungi kepentingan semua pihak adalah terhindarnya masyarakat dari praktik perdagangan yang merugikan, antara lain, membujuk dengan menjanjikan keuntungan, memberikan informasi yang menyesatkan, tidak menyalurkan amanat nasabah sesuai dengan perintah, melaksanakan transaksi tanpa sepengetahuan atau tanpa perintah nasabah, tidak menjelaskan risiko yang dihadapi kepada calon nasabah, dan tidak menempatkan dana nasabah pada rekening yang terpisah. Huruf C. Huruf C. Tingkat harga yang selalu berubah merupakan ciri yang melekat pada komoditi, khususnya komoditi primer. Risiko ini tidak dapat dihilangkan, tetapi dapat dipindahkan kepada investor yang bersedia mengambil risiko tersebut melalui bursa berjangka. Banyaknya pembeli dan penjual yang melakukan transaksi secara terbuka memungkinkan terbentuknya harga berdasarkan kekuatan pasar. Informasi harga yang diumumkan secara luas segera setelah terjadinya transaksi, sangat bermanfaat bagi dunia usaha di dalam negeri dan di luar negeri serta bagi petani sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang sekaligus memperkuat daya tawar-menawar. Angka 6. Pasal 6. Huruf A. Untuk memberi kejelasan bagi masyarakat terhadap ketentuan dari undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya, Bapepti diberi kewenangan untuk membuat pedoman dan penjelasan teknis, baik peraturan tertulis maupun lisan. Penjelasan tertulis dapat berupa surat keputusan ataupun edaran. Selain itu, karena perdagangan berjangka merupakan kegiatan yang cukup kompleks, Bapepti membuat penjelasan yang seluas-luasnya sehingga tujuan ekonomi perdagangan berjangka dapat terwujud sebagai sarana lindung nilai dan tempat pembentukan harga yang efektif dan transparan. Huruf B. Angka 1. Cukup jelas. Angka 2. Cukup jelas. Angka 3. Cukup jelas. Angka 4. Cukup jelas. Angka 5. Angka 5. Pialang berjangka dalam negeri yang dapat menyalurkan amanat nasabah ke bursa berjangka luar negeri adalah pialang berjangka yang dapat menunjukkan bukti kerjasama dengan pialang berjangka luar negeri yang bersangkutan, menyerahkan uang jaminan guarante fund dan memenuhi persyaratan modal yang besarnya ditentukan oleh Bapepti. Angka 6. Persetujuan yang diberikan tersebut dilakukan dengan cara koordinasi dan konsultasi antara Bapepti dan Bank Indonesia. Angka 7. Cukup jelas. Angka 8. Cukup jelas. Angka 9. Cukup jelas. Huruf C. Penggunaan surat berharga alas hak dokumen of title dalam rangka penyelesaian transaksi kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan atau kontrak derivatif lainnya merupakan unsur yang sangat penting dalam mempermudah proses penyelesaian apabila terjadi secara fisik. Oleh karena itu, sebelum surat berharga alas hak dokumen of title tersebut digunakan dalam penyelesaian transaksi, Bapepti perlu memastikan bahwa surat berharga tersebut diterbitkan oleh pihak yang berhak dan memiliki kredibilitas yang baik dan penerbitan surat berharga tersebut dilakukan berdasarkan undang-undang. Huruf D. Penyaluran amanat nasabah ke luar negeri hanya dapat dilakukan ke bursa berjangka luar negeri dan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan atau kontrak derivatif lainnya berdasarkan daftar yang telah ditetapkan oleh Bapepti. Daftar bursa berjangka dan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan atau kontrak derivatif lainnya yang ditetapkan Bapepti berdasarkan kriteria, antara lain. 1. Memiliki keuangan yang cukup. 2. Mempunyai ketentuan dan peraturan mengenai perlindungan terhadap nasabah, clearing, penyelesaian transaksi, dan mekanisme penyerahan barang. 3. Memiliki ketentuan mengenai proses pemantauan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap pengaduan. 4. Mempunyai manfaat bagi perekonomian Indonesia dan pasar kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan atau kontrak derivatif lainnya tersebut liquid. Huruf E. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf ini adalah pemeriksaan secara berkala dan sewaktu-waktu diperlukan terhadap pihak yang memiliki izin usaha, izin orang perseorangan, persetujuan, atau sertifikat pendaftaran dari Bapepti. Pemeriksaan tersebut dapat dilakukan oleh Bapepti dengan mewajibkan pihak dimaksud untuk menyampaikan laporan tertentu atau memeriksa kantor dan catatan seperti rekening, pembukuan, dokumen, atau kertas kerja yang disusun secara manual, mekanis, elektronik, atau dengan cara lain. Huruf F. Pihak lain yang dapat ditunjuk Bapepti untuk melakukan pemeriksaan, misalnya bursa berjangka dan lembaga clearing berjangka untuk memeriksa pialang berjangka yang menjadi anggotanya, akuntan publik, konsultan hukum, ahli komoditi, dan ahli pemasaran untuk memeriksa kasus-kasus tertentu dari pemegang izin usaha, izin orang perseorangan, persetujuan, atau sertifikat pendaftaran. Huruf G. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf ini adalah pemeriksaan secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan. Pemeriksaan tersebut dapat dilakukan oleh Bapepti atau pihak lain yang ditunjuk untuk memeriksa laporan dan catatan seperti rekening, pembukuan, dokumen, atau kertas kerja yang disusun secara manual, mekanis, elektronik, atau dengan cara lain. Apabila dalam pemeriksaan tersebut ditemukan unsur-unsur tindak pidana, akan dilakukan penyidikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Huruf H. Huruf H. Semua peraturan dan tata tertib yang dikeluarkan oleh bursa berjangka dan lembaga clearing berjangka harus sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya untuk menciptakan kelancaran dan perlindungan kepada semua pihak yang melakukan transaksi di bursa berjangka. Huruf I.
Kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan atau kontrak derivatif lainnya merupakan unsur yang sangat penting dan menentukan untuk dapat terselenggaranya kegiatan perdagangan berjangka secara baik dan dapat dipercaya integritas pasarnya oleh masyarakat. Oleh karena itu, sebelum kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan atau kontrak derivatif lainnya atas suatu komoditi tertentu digunakan, perlu diteliti kebutuhan, manfaat, dan kemungkinan likuiditas kontrak tersebut. Di samping itu, diteliti juga rancangan kontrak tersebut, khususnya persyaratan standar yang tercantum di dalamnya, seperti waktu transaksi, proses clearing, biaya, tempat penyerahan, pemberitahuan penyerahan, pergudangan, pengujian mutu, penerimaan tender, serta tanggung jawab membayar deposit dan margin. Huruf J. Persyaratan calon pengurus bursa berjangka dan lembaga clearing berjangka, antara lain. 1. Memiliki akhlak dan moral yang baik. 2. Memiliki keahlian di bidang perdagangan berjangka. 3. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana. 4. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela di bidang perdagangan berjangka, dan atau 5. Tidak pernah melakukan pelanggaran yang material terhadap ketentuan undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya. Tata cara pencalonan anggota Dewan Komisaris dan atau Direksi Bursa Berjangka dan Lembaga Clearing Berjangka adalah sebagai berikut. 1. Calon anggota Dewan Komisaris dan atau Direksi diajukan kepada Bapepti untuk diteliti sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Bapepti. 2. Apabila calon anggota Dewan Komisaris dan atau Direksi dimaksud telah memenuhi persyaratan, Bapepti wajib memberikan persetujuannya. Apabila berdasarkan hasil penelitian Bapepti bahwa calon dimaksud tidak memenuhi persyaratan, Bapepti menolak pencalonan tersebut. 3. Calon anggota Dewan Komisaris dan atau Direksi yang telah disetujui oleh Bapepti dipilih dan diangkat oleh rapat umum pemegang saham. Bapepti dapat memberhentikan sementara waktu anggota Dewan Komisaris dan atau Direksi Bursa Berjangka, antara lain, apabila anggota tersebut 1. Tidak memiliki akhlak dan moral yang baik. 2. Melakukan perbuatan tercela di bidang perdagangan berjangka. 3. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia atau tidak cakap melakukan perbuatan hukum. 4. Dihukum karena melakukan tindak pidana, atau 5. Melakukan pelanggaran yang material terhadap ketentuan undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya. Apabila Bapepti memberhentikan sementara waktu seluruh anggota Dewan Komisaris dan atau Direksi, Bapepti dapat menunjuk pihak yang berasal dari dalam ataupun dari luar Bursa Berjangka dan Lembaga Clearing Berjangka sebagai manajemen sementara. Selanjutnya, Bursa Berjangka dan Lembaga Clearing Berjangka wajib menyelenggarakan rapat umum pemegang saham untuk mengangkat anggota Dewan Komisaris dan atau Direksi yang baru. Huruf K. Persyaratan keuangan minimum terdiri atas persyaratan modal yang disetor dan kekayaan bersih yang harus dipertahankan setiap saat oleh para pihak. Kekayaan bersih yang harus dipertahankan ditetapkan dalam bentuk absolut dan persentase tertentu dari dana nasabah yang dikelola oleh pihak yang bersangkutan. Apabila jumlah absolut berbeda dengan jumlah persentase dana nasabah yang dikelolanya, yang diambil adalah jumlah yang terbesar. Huruf L. Huruf L. Penetapan batas maksimum posisi terbuka tersebut dimaksudkan untuk mencegah penguasaan kontrak dalam jumlah besar oleh satu pihak yang mengarah pada manipulasi harga. Selain itu, Bapepti menetapkan pula batas wajib lapor atas posisi terbuka tersebut yang berguna sebagai alat pengendalian bagi Bapepti. Pihak yang telah mencapai batas wajib lapor, wajib melaporkan jumlah kontrak terbuka yang dikuasainya dan Bapepti akan terus memantau posisi pihak yang bersangkutan sampai dengan posisinya kembali berada pada jumlah di bawah batas wajib lapor. Batas posisi dimaksud ditetapkan berdasarkan usul bursa berjangka yang bersangkutan dengan memperhatikan, antara lain, faktor fundamental dan teknis, likuiditas kontrak yang bersangkutan, dan jangka waktu penyerahan. Selain berwenang menetapkan batas posisi kontrak terbuka, Bapepti juga berwenang mengubah batas posisi tersebut sesuai dengan perkembangan kondisi yang terjadi. Huruf M. Perkembangan harga yang tidak wajar dapat terjadi karena pengaruh eksternal dan internal, antara lain kebijakan di bidang ekonomi, moneter, dan politik, atau bencana alam, gangguan produksi karena faktor iklim, atau upaya manipulasi oleh anggota bursa berjangka. Tanpa mengurangi wewenang dan tanggung jawab yang ada pada bursa berjangka dan lembaga clearing berjangka untuk mengamankan keadaan tersebut, Bapepti berwenang mengarahkan bursa berjangka dan atau lembaga clearing berjangka untuk mengambil langkah-langkah yang bersifat darurat seperti menghentikan kegiatan transaksi untuk sementara waktu atau menetapkan likuidasi kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan atau kontrak derivatif lainnya tertentu atau semua kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan atau kontrak derivatif lainnya terbuka pada tingkat harga terakhir sebelum keadaan tersebut berkembang menjadi keadaan yang lebih buruk lagi. Huruf N. Huruf N. Yang dimaksud dengan promosi yang menyesatkan adalah pernyataan yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan berjangka yang meskipun benar, perdagangan berjangka dapat menimbulkan gambaran yang menyesatkan pemahamannya, antara lain. 1. Memberikan informasi yang tidak sesuai dengan fakta. 2. Menjanjikan keuntungan tanpa memberitahukan risiko yang dihadapi, atau 3. Mengajak atau menganjurkan untuk membeli dan atau menjual komoditi berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan atau kontrak derivatif lainnya tertentu tanpa analisis yang kuat. Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pihak yang melakukan kesalahan, antara lain. 1. Menghentikan atau memperbaiki pernyataan yang telah disebarluaskan. 2. Membuat pernyataan pengakuan dan permohonan maaf atas kesalahan tersebut, dan atau 3. Membayar ganti rugi yang ditetapkan, baik dengan penyelesaian melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, arbitrase, maupun melalui putusan pengadilan. Huruf O. Dana nasabah yang ada pada pialang berjangka adalah milik nasabah yang bersangkutan. Apabila pengadilan menetapkan bahwa pialang berjangka tersebut pailit, dana tersebut tidak termasuk aset pialang berjangka yang bersangkutan.
Karena banyaknya nasabah yang rekeningnya dikelola oleh pialang berjangka tersebut, ketentuan pendistribusian dana nasabah ditetapkan oleh Bapepti. Dana nasabah yang ada pada rekening terpisah pada bank tertentu didistribusikan kepada semua nasabah sesuai dengan haknya, dengan memperhatikan posisi masing-masing dalam transaksi kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan atau kontrak derivatif lainnya. Apabila dana yang ada di dalam rekening terpisah kurang dari jumlah yang diperlukan untuk melunasi utangnya kepada nasabah, dana yang ada didistribusikan secara proporsional. Huruf P. Huruf P. Apabila suatu pihak tidak dapat menerima sanksi yang dikenakan atau merasa dirugikan oleh keputusan bursa berjangka dan atau lembaga clearing berjangka, pihak tersebut dapat mengajukan keberatan atas pengenaan sanksi itu kepada Bapepti. Bapepti meneliti pengaduan tersebut dan berdasarkan hasil temuannya, memutuskan untuk menguatkan, mengubah, atau membatalkan keputusan itu. Huruf Q. Selain penyelesaian permasalahan melalui pengadilan dan atau lembaga lain, Bapepti membentuk alternatif sarana penyelesaian permasalahan yang cepat, mudah, dan profesional. Huruf R. Cukup jelas. Huruf S. Yang dimaksud dengan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat adalah tindakan yang bersifat penting dan segera harus diambil untuk melindungi masyarakat dari pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya, antara lain. 1. Memutuskan cara penyelesaian transaksi apabila lembaga clearing berjangka tidak mampu menyelesaikan transaksi tertentu. 2. Membekukan transaksi kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan atau kontrak derivatif lainnya tertentu, dan atau 3. Meminta bursa berjangka dan atau lembaga clearing berjangka menindak anggotanya yang melakukan pelanggaran dan apabila perlu, mengambil tindakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Huruf T. Yang dimaksud dengan melakukan hal-hal lain pada huruf ini adalah kewenangan selain yang ditetapkan pada huruf A sampai dengan huruf S, antara lain. 1. Melakukan evaluasi dan inovasi terhadap peraturan pelaksanaan yang dibuat oleh Bapepti sebagai penjabaran ketentuan undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya. 2. Menyebarluaskan. 2. Menyebarluaskan informasi perdagangan berjangka. 3. Mengatur dan menetapkan kode etik kegiatan perdagangan berjangka, dan 4. Mencegah pengaruh negatif kegiatan perdagangan berjangka bagi perekonomian nasional dan masyarakat. Angka 7. Pasal 10. Bursa berjangka didirikan untuk menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan sarana perdagangan berjangka. Dengan tersedianya sistem dan sarana yang baik, anggota bursa berjangka yang bersangkutan dapat melakukan penawaran transaksi kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan atau kontrak derivatif lainnya secara teratur, wajar, efisien, dan transparan. Selain itu, tersedianya sistem dan sarana dimaksud memungkinkan bursa berjangka melakukan pengawasan terhadap anggotanya dengan lebih efektif. Angka 8. Pasal 12. Ayat 1. Yang dimaksud dengan sejumlah badan usaha adalah jumlah minimum badan usaha yang dibutuhkan agar kegiatan transaksi kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan atau kontrak derivatif lainnya dapat terlaksana dalam suasana persaingan yang sehat. Pendiri bursa berjangka tidak boleh berafiliasi antara satu dan lainnya serta terbuka seluas-luasnya bagi badan usaha yang memenuhi persyaratan untuk menghindari terjadinya persekongkolan dan penguasaan pasar oleh sekelompok perusahaan tertentu. Ayat 2. Pendiri bursa berjangka dinyatakan dapat menjadi anggota pertama bursa berjangka setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bapepti. Ayat 3. Ayat 3. Ketentuan ini mencerminkan sifat bursa berjangka yang bukan berdasarkan keanggotaan, mutual, melainkan bersifat demutual dan bersifat profit-oriented. Hal ini dimaksudkan agar bursa berjangka dapat bergerak cepat sesuai dengan perkembangan globalisasi yang bergerak cepat. Dengan sifat demutual, maka bursa berjangka dapat menarik minat para investor besar yang memiliki peran besar untuk memajukan bursa berjangka. Selama ini bursa berjangka tidak dapat berkembang karena sifat bursa yang masih bersifat mutual non-profit oriented. Dengan sifat demutual profit oriented, bursa berjangka dimungkinkan menjadi perusahaan terbuka untuk umum. Peralihan atau proses dari bursa berjangka yang bersifat mutual non-profit oriented menjadi demutual profit oriented dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka. Ayat 4. Yang dimaksud dengan tenaga ahli dalam undang-undang ini adalah orang perseorangan yang mempunyai keahlian di bidang perdagangan berjangka, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Angka 9. Pasal 13. Cukup jelas. Angka 10. Pasal 15. Cukup jelas. Angka 11. Pasal 16. Huruf A. Cukup jelas. Huruf B. Dalam menyusun anggaran tahunan dan penggunaan laba, bursa berjangka wajib berpedoman pada prinsip efisiensi perdagangan berjangka dan memperhatikan ketentuan. 1. Peningkatan sistem atau sarana transaksi kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan atau kontrak derivatif lainnya. 2. Peningkatan. 2. Peningkatan sistem pembinaan dan pengawasan terhadap bursa berjangka. 3. Peningkatan sistem pelayanan informasi. 4. Pengembangan perdagangan berjangka melalui kegiatan promosi atau penelitian, dan 5. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia. Rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba bursa berjangka diputuskan oleh rapat umum pemegang saham dan dilaporkan kepada Bapepti. Huruf C. Cukup jelas. Huruf D. Cukup jelas. Angka 12. Pasal 17. Ayat 1. Huruf A. Yang dimaksud dengan modal yang cukup adalah sejumlah dana yang antara lain dapat membiayai studi kelayakan, pendirian bursa berjangka, penyediaan gedung dan perlengkapannya, penyusunan perangkat peraturan pelaksanaan transaksi dan tata tertib bursa berjangka serta sumber daya manusia yang cukup. Huruf B.
Catatan dan laporan yang perlu disiapkan berkaitan dengan kegiatan anggota bursa berjangka, antara lain. 1. Amanat nasabah yang diterima dan disalurkan. 2. Rekaman kegiatan transaksi di lantai bursa berjangka. 3. Hasil transaksi, meliputi penjual, pembeli, jumlah, dan harga yang terjadi. 4. Posisi kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan atau kontrak derivatif lainnya yang dimiliki setiap anggota bursa berjangka. 5. Konduite anggota bursa berjangka, dan 6. Perkembangan perdagangan komoditi yang menjadi subjek kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan atau kontrak derivatif lainnya. Huruf C. Huruf C. Informasi posisi keuangan dan kegiatan usaha anggota bursa berjangka wajib dijamin kerahasiaannya agar tidak dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau kelompoknya dengan merugikan pihak lain. Misalnya, 1. Anggota bursa berjangka yang sedang memperbaiki likuiditas keuangan perusahaannya dengan menjual kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan atau kontrak derivatif lainnya yang dimilikinya dapat ditekan harganya oleh pihak lain yang mengetahui informasi tersebut, atau 2. Pemilikan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan atau kontrak derivatif lainnya dalam posisi jual dalam jumlah besar oleh suatu pihak dapat dimanfaatkan oleh pihak lain yang mengetahui informasi tersebut untuk menekan harga pada saat kontrak tersebut hampir jatuh tempo. Informasi tersebut hanya dapat diberikan dalam rangka pemeriksaan dan penyidikan berdasarkan ketentuan undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya. Huruf D. Cukup jelas. Huruf E. Pembentukan satuan pemeriksa pada setiap bursa berjangka dimaksudkan agar pengawasan terhadap bursa berjangka dan anggota bursa berjangka dapat dilakukan secara berkala dan atau sewaktu-waktu untuk memastikan bahwa setiap bursa berjangka dan anggota bursa berjangka melakukan kegiatannya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya. Huruf F. Jangka waktu penyimpanan dokumentasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Huruf G. Huruf G. Harga yang terjadi di bursa berjangka harus segera diumumkan secara jelas dan luas, antara lain, melalui media tulis, media cetak, atau media elektronik agar dapat dimanfaatkan sebagai rujukan harga bagi yang memerlukannya. Huruf H. Kegiatan dan kondisi keuangan yang perlu dipantau, antara lain, adalah 1. Kewajiban anggota bursa berjangka untuk mempertahankan jumlah minimum kekayaan bersih yang ditetapkan, dan 2. Pelaporan posisi kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan atau kontrak derivatif lainnya yang dimilikinya apabila telah mencapai jumlah batas wajib lapor yang telah ditetapkan. Huruf I. Cukup jelas. Ayat 2. Pelaporan pada ayat ini dimaksudkan agar direksi, Dewan Komisaris Bursa Berjangka, dan Bapepti dapat mengambil tindakan atau langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi masalah yang ditemukan, baik pada anggota bursa berjangka maupun pada bursa berjangka yang bersangkutan. Ayat 3. Ketentuan ini dimaksudkan agar bursa berjangka mengadministrasikan semua laporan satuan pemeriksa secara baik sehingga selalu tersedia apabila sewaktu-waktu diperlukan oleh Bapepti. Ayat 4. Cukup jelas. Angka 13. Angka 13. Pasal 18. Huruf A. Bursa berjangka mengevaluasi kelengkapan dan kebenaran isian formulir serta dokumen yang diserahkan calon anggota bursa berjangka. Bursa berjangka juga menguji kualifikasi yang bersangkutan, terutama menyangkut kemampuan keuangan, pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka, dan pengetahuan tentang perdagangan berjangka, serta etika bisnis yang bersangkutan. Huruf B. Bursa berjangka bersama dengan lembaga clearing berjangka menetapkan sistem atau formula penentuan harga penyelesaian settlement price yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan oleh lembaga clearing berjangka dalam menentukan besarnya selisih harga yang harus diterima atau dibayar oleh setiap anggota clearing berjangka. Huruf C. Persyaratan keuangan minimum yang ditetapkan bursa berjangka tidak boleh lebih rendah daripada jumlah yang ditetapkan oleh Bapepti. Huruf D. Yang dimaksud dengan pengawasan atau pemeriksaan sewaktu-waktu adalah pengawasan atau pemeriksaan yang dilakukan apabila ditemukan adanya indikasi atau adanya laporan pihak tertentu bahwa telah terjadi penyimpangan terhadap ketentuan undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya. Huruf E. Yang termasuk biaya lain, antara lain, biaya transaksi, biaya penggunaan sarana fisik, biaya telekomunikasi, dan biaya informasi harga yang terjadi saat itu. Huruf F. Untuk mengamankan transaksi kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan atau kontrak derivatif lainnya dan menghindari kemungkinan terjadinya manipulasi harga, perlu dicegah, antara lain, 1. Terjadinya persekongkolan. 2. Penguasaan. 2. Penguasaan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan atau kontrak derivatif lainnya dalam posisi beli dan komoditi yang menjadi subjek kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan atau kontrak derivatif lainnya tersebut dalam jumlah besar secara bersamaan. 3. Penetapan persyaratan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan atau kontrak derivatif lainnya yang tidak jelas dan tidak lengkap dan 4. Perkembangan harga yang tidak wajar. Huruf G. Mekanisme penyelesaian pengaduan dan perselisihan yang perlu ditetapkan, antara lain 1. Tata cara penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat dan 2. Tata cara penyelesaian melalui arbitrase yang disediakan oleh bursa berjangka. Huruf H. Mekanisme transaksi kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan atau kontrak derivatif lainnya yang perlu dijamin kelancaran pelaksanaannya oleh bursa berjangka adalah mulai dari penerimaan amanat dan pelaksanaan transaksi di lantai bursa berjangka sampai dengan penyelesaian keuangan dan penyerahan komoditi.
Langkah-langkah yang dilakukan untuk menjamin dapat terlaksananya mekanisme tersebut secara baik antara lain perbaikan tata cara transaksi, penyelesaian keuangan, dan penyerahan komoditi. Huruf I. Cukup jelas. Angka 14. Pasal 24. Lembaga clearing berjangka menyediakan sistem pelaksanaan clearing atas transaksi yang terjadi di bursa berjangka untuk menjamin penyelesaian keuangan yang berkaitan dengan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan atau kontrak derivatif lainnya yang masih dimiliki oleh anggota clearing berjangka sampai dengan jatuh tempo dan menyelesaikan penyerahan komoditi pada saat kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan atau kontrak derivatif lainnya tertentu jatuh tempo. Angka 15. Angka 15. Pasal 25. Ayat 1. Lembaga clearing berjangka merupakan institusi yang harus ada di dalam sistem perdagangan berjangka, sebagai kelengkapan bursa berjangka, yang melaksanakan clearing dan penjaminan atas semua transaksi yang terjadi di bursa berjangka. Lembaga clearing berjangka menjalankan fungsi substitusi, yaitu bertindak selaku pembeli bagi penjual dan selaku penjual bagi pembeli. Ayat 2. Cukup jelas. Ayat 3. Huruf A. Cukup jelas. Huruf B. Cukup jelas. Ayat 4. Yang dimaksud dengan, dapat diberikan kepada satu badan usaha, memungkinkan untuk memberikan izin usaha kepada satu atau lebih badan usaha. Angka 16. Pasal 26. Huruf A. Lembaga clearing berjangka menyediakan fasilitas yang cukup, antara lain. 1. Tempat dan perlengkapannya. 2. Sumber daya manusia yang profesional, dan 3. Berbagai formulir yang diperlukan. Huruf B. Cukup jelas. Huruf C. Lembaga clearing berjangka membuat peraturan dan tata tertib yang berisi, antara lain, manajemen lembaga clearing berjangka, komite clearing, keanggotaan, persyaratan keuangan minimum, pengawasan posisi keuangan, dana jaminan, dan pelaksanaan penyerahan komoditi. Angka 17. Angka 17. Pasal 27. Ayat 1. Huruf A. Modal awal yang diperlukan untuk pendirian lembaga clearing berjangka adalah modal yang cukup untuk membiayai, antara lain, pendirian perusahaan, penyediaan gedung dan perlengkapannya, penyiapan perangkat peraturan penyelesaian transaksi dan tata tertib lembaga clearing berjangka serta sumber daya manusia yang cukup agar dapat terlaksana kegiatan clearing dan penjaminan secara cepat dan akurat. Huruf B. Cukup jelas. Huruf C. Cukup jelas. Huruf D. Cukup jelas. Huruf E. Jangka waktu penyimpanan dokumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Huruf F. Kegiatan dan kondisi keuangan yang perlu dipantau, antara lain. 1. Kewajiban anggota clearing berjangka untuk mempertahankan jumlah minimum kekayaan bersih yang ditetapkan, dan 2. Laporan posisi kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan atau kontrak derivatif lainnya yang dimiliki apabila telah mencapai jumlah batas wajib lapor yang telah ditetapkan. Ayat 2. Cukup jelas. Angka 18. Angka 18. Pasal 28. Huruf A. Lembaga clearing berjangka mengevaluasi kelengkapan dan kebenaran isian formulir dalam dokumen yang diserahkan oleh calon anggota clearing berjangka. Lembaga clearing berjangka juga menguji kualifikasi yang bersangkutan, terutama menyangkut kemampuan keuangan, kepemilikan SIT di bursa berjangka, dan dukungan anggota clearing berjangka yang lain. Huruf B. Persyaratan keuangan minimum yang ditetapkan lembaga clearing berjangka tidak boleh lebih rendah daripada jumlah yang ditetapkan oleh Bapepti. Huruf C. Lembaga clearing berjangka melakukan pengawasan atau pemeriksaan sewaktu-waktu apabila ditemukan adanya indikasi atau adanya laporan pihak tertentu bahwa telah terjadi penyimpangan terhadap ketentuan undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya. Huruf D. Yang termasuk biaya lain, antara lain, adalah dana jaminan, biaya clearing, biaya penyelesaian kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan atau kontrak derivatif lainnya, biaya keterlambatan penyampaian dokumen penyerahan, dan biaya kelalaian dalam melakukan pemberitahuan penyerahan serta pembayaran penyerahan. Huruf E. Cukup jelas. Huruf F. Cukup jelas. Angka 19. Pasal 30A. Cukup jelas. Pasal 30B. Cukup jelas. Angka 20. Cukup jelas. Angka 21. Angka 21. Pasal 35A. Ayat 1. Sebagai anggota bursa berjangka, pedagang berjangka hanya berhak bertransaksi untuk rekeningnya sendiri dan atau untuk kelompok usahanya. Pedagang berjangka terbuka bagi berbagai bentuk badan usaha dan orang perseorangan yang berkegiatan sebagai produsen, petani perseorangan, koperasi, organisasi petani, pedagang, eksportir, dan prosesor yang ingin berperan langsung atau tidak langsung dalam perdagangan berjangka. Untuk mencegah pedagang berjangka melakukan penyimpangan dan atau melakukan manipulasi yang dapat mengganggu mekanisme dan dinamisasi pasar di bursa berjangka, pedagang berjangka wajib terdaftar pada Bapepti. Sertifikat pendaftaran diberikan oleh Bapepti setelah yang bersangkutan melampirkan 1. Keanggotaan bursa berjangka. 2. Sertifikat pelatihan dalam bidang perdagangan berjangka yang dikelola oleh bursa berjangka atau pihak lain yang diakui oleh Bapepti, dan 3. Data pribadi dan atau perusahaan yang bersangkutan. Ayat 2. Cukup jelas. Pasal 35B. Cukup jelas. Angka 22. Pasal 44A. Cukup jelas. Pasal 44B. Cukup jelas. Angka 23. Pasal 49. Cukup jelas. Angka 24. Pasal 50. Ayat 1. Cukup jelas. Ayat 1A.
Ayat 1A. Cukup jelas. Ayat 2. Dalam rangka pelindungan nasabah, pialang berjangka wajib terlebih dahulu menyampaikan dokumen keterangan perusahaan kepada nasabahnya, yang antara lain memuat keterangan mengenai organisasi dan kepengurusan perusahaan tersebut. Pialang berjangka juga wajib menjelaskan segala risiko yang mungkin dihadapi nasabahnya, sebagaimana tercantum dalam dokumen pemberitahuan adanya risiko.